Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait anatomi dan biomekanika postur kerja. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Oke, selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan anatomi terkait aktivitas kerja, kemudian bagaimana mengevaluasi postur kerja, kemudian baru masuk ke topik biomekanika. Di anatomi sendiri kita bakal bahas mengenai terkait struktur otot rangka dan sendi, tulang dan perannya sebagai tuas. Kemudian di evaluasi postur kerja kita akan membahas sedikit terkait beberapa tools yang bisa digunakan untuk evaluasi postur kerja seperti OWAS, NIOS, RULA, REBA, dan lain-lain. Dia nanti baru masuk ke konsep biomekanika yang mana akan dibahas terkait dengan sistem otot rangka, model tangan siku, dan model punggung bawah. Oke, pertama kita masuk terkait aktivitas kerja. Struktur otot rangka dan sendi. Otot rangka adalah jaringan kontraktil yang melekat pada tulang melalui tendon, fungsi menghasilkan gerakan tubuh, mana terdiri dari serabut otot atau muscle fibers yang mampu berkontraksi melalui mekanisme sliding filament atau actin myosin. Sendi berperan sebagai titik pertemuan tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi ataupun bisa juga gerakan rotasi. Contohnya sendi bahu, sendi siku, ataupun sendi kaki dan lain gitu ya. Dalam aktivitas kerja, otot dan sendi harus bekerja secara sinergis agar gerakan efisien dan mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Tulang dan perannya sebagai tuas. Tulang berfungsi sebagai kerangka tubuh, yang mana akan memberi bentuk dan menopang tubuh manusia. Kemudian juga berfungsi sebagai tuas biomekanik, di mana bekerja sama dengan otot untuk menghasilkan gerakan. Dalam mekanika tubuh, tulang berperan sebagai lever atau tuas, sendi sebagai fulcrum atau titik tumpu, dan otot sebagai gaya atau force, dan beban sebagai resistensinya. Sistem saraf dalam mengatur gerakan. Gerakan tubuh diatur oleh sistem saraf melalui koordinasi antara otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Karena komponen utamanya terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Proses pengaturan gerakan itu biasanya dimulai dari otak. Otak akan memberikan perintah motorik, kemudian saraf akan mengantarkan sinyal ke otot, dan otot akan berkontraksi sesuai dengan perintah yang diberikan oleh otak tadi. Dan reseptor sensorik akan memberikan umpan balik ke otak untuk menyesuaikan gerakan. Dalam konteks kerja, sistem saraf berperan penting dalam reaksi cepat untuk mencegah cedera, koordinasi motorik agar gerakan efisien, dan sebagai adaptasi postur sesuai beban dan lingkungan kerja. Oke, kita masuk ke evaluasi postur kerja. Postur kerja dapat dievaluasi dengan beberapa metode. Pertama ada OWAS, ada NIOS, REBA, RULA, BI, biomekanika, dan ada juga mantra, ROSA, dan lain-lain gitu. Jadi banyak yang bisa dianalisis eh, dari postur kerja. OWAS adalah metode evaluasi ergonomi untuk mengamati postur tubuh pada bagian punggung, lengan, dan kaki. Pertama kali dikembangkan di pabrik baja bernama Finlandia Oy Ovako. OWAS atau Ovako Work Posture. Itu analisis postur seluruh bagian tubuh dengan posisi duduk dan berdiri. Kategorinya ada 1, 2, 3, 4. Yang mana kalau masuk kategori 1 bisa diterima jika tidak berulang dan periode
lama. Kalau kategori 2 perlu pemeriksaan lanjutan dan ada yang perubahan-perubahan. Kalau kategori 3 pemeriksaan dan perubahan perlu dilakukan segera mungkin. Dan kalau kategori keempat pemeriksaan dan perubahan perlu dilakukan sangat-sangat segera. Apa yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan penilaian postur kerja menggunakan OAS? Pertama, rekam postur punggung, lengan, kaki, dan hitung beban. Kemudian analisis rekaman dengan mengkodekan tiap postur input, hitung kode tiap postur input, kemudian baru dikelompokkan sesuai dengan kategori OAS. Ini adalah contoh cara pengkodean 6 digit dari OAS. Jadi digit pertama ini itu merupakan kode dari postur tulang belakang. Kemudian digit kedua merupakan kode lengan. Digit ketiga itu kaki. Digit keempat untuk beban yang ditangani oleh pekerja. Dua digit berikutnya menjelaskan kode bagian dari set kerja diamati postur tubuhnya. Jadi ini dua set ini untuk urutan aja. Nanti setelah dibuat seperti ini baru disesuaikan dengan tabel dari OAS itu sendiri. Ini ada tabelnya. Cara lihatnya gimana? Tuh pertama tadi itu punggung belakang. Misalnya tadi posisinya di 2, kemudian lengannya berapa? Di 2 ini. Dan anggota tubuhnya itu seperti apa? Misalnya di 3, di 1. Dan beban yang ditanganinya berapa? Berat nggak? Lebih dari 20 kilo misalnya. Di 4. Jadi kategori 4 itu perlu diperbaiki segera tadi ya. Dan ada metode NIOS. Kegunaan NIOS itu sendiri untuk mengidentifikasi problem back injuries. Mengetahui gaya di punggung L5 S1. Biasanya metode yang digunakan adalah RWL. Standar MPL itu ada berat ini gaya gaya tekannya itu lebih kecil daripada batasan angkat gaya angkat itu aman. Kalau di antara antara 6.500 sorry dari 3.500 sampai 6.500 itu perlu hati-hati. Kalau udah lebih dari 6.500 itu berbahaya. Bagaimana kita melakukan analisis postur kerja menggunakan NIOS? Pertama, kita identifikasi dulu postur inputnya dan ukur postur input, hitung momen dan gaya, dan lakukan perhitungan gaya pada snipal erektor. Uh, Kemudian dilanjutkan dengan menghitung tekanan perut, menghitung gaya tekan kompresi pada L5S1. Metode RWL atau Recommended Weighted Limit. Standar dari RWL sendiri kalau lifting indexnya itu lebih kecil daripada 1, aktivitas tidak mengandung risiko. Tapi kalau lifting indexnya lebih besar dari 1, maka mengandung risiko cedera tulang. Bagaimana caranya kita melakukan analisis postur kerja menggunakan NIOS ini sendiri dengan metode RWL? Itu pertama kita identifikasi input dulu, kemudian menghitung faktor penggali, multipliernya ada HM, VM, DM, AM, FM, dan CM-nya. Kemudian baru menghitung RWL, hitung lifting index. Oke, kita harus tahu ya yang mana inflection, extension, abduction, adduction. Teman-teman bisa lihat ya. Dan ada radial deviation, ulnar deviation. Dan selanjutnya itu metode REBA. Itu analisis postur kerja tubuh dengan cepat. Yang harus kita lakukan ini ada rekam postur dengan handycam, tentukan sudut pada postur bekerja,
Bukan berat beban, pengelompokan action level, dan selesai. Ini adalah borang dari reba itu sendiri. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Misalnya kayak lehernya posisinya seperti apa, dan tangannya nanti seperti apa. Nanti baru dimasukkan ke dalam tabel. Jadi ada 3 tabel, ada tabel A dulu nih untuk posisi dari leher, kemudian punggung sama kaki, dan ada tabel B yaitu untuk lengan dan pergelangan gitu. Jadi hasil dari tabel A dan tabel B baru dimasukkan ke tabel C untuk mendapatkan kesimpulan. Di kesimpulannya kalau misalnya nilainya itu 1, itu nggak perlu perbaikan. Tapi kalau misalnya nilai hasil reba scoringnya itu di antara 15 di 14 misalnya, itu masuk kategori 4 atau level 4 yang mana sangat tinggi dan dibutuhkan perbaikan segera. Sekarang, dan lanjut ke metode Rula. Sebenarnya antara Rula sama rebanya hampir mirip ya. Tapi kalau di Rula itu keseluruhan tubuh. Jadi dia di Reba kan uh, keseluruhan tubuh. Kalau Rula ini dia cuma tubuh bagian atas. Jadi rapid upper yang di atas. Upper limb assessment. Grup A itu untuk tahu lengan atas, bawah, dan pergelangan tangan. Grup B leher, tulang belakang, dan kaki. Tujuan metode Rula untuk menyediakan perlindungan yang cepat dalam pekerjaan, identifikasi usaha yang dibutuhkan otot yang berhubungan dengan postur tubuh saat bekerja juga, dan memberikan hasil untuk penilaian ergonomi. Untuk cara eh, penggunaan atau perhitungannya itu sama ya, sama Reba. Cuma tabelnya memang berbeda. Sama untuk apa? Kita cari dulu tabel A, kita sesuaikan, baru masukin tabel B, baru masuk ke tabel C. Ini tabel B, ini tabel C. Ini untuk scoringnya, kalau 1 sampai 2 itu risiko bisa diabaikan, tidak perlu penanganan. Tapi udah lebih dari 6 nilai dari rulanya itu sangat berisiko lakukan perubahan sekarang. Oke, kita lanjut ke biomekanika. Biomekanika adalah ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan mekanika teknik untuk mendeskripsikan gerakan pada bagian tubuh atau kinetika dan memahami efek gaya dan momen yang terjadi pada tubuh. Biomekanika kerja merupakan salah satu subdisiplin keilmuan biomekanika yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dan peralatan, mesin, dan material untuk meminimalkan risiko gangguan pada sistem atau rangka yang terkait dengan kerja. Terdapat 2 mekanisme gangguan yang timbul pada sistem otot rangka. Gangguan pertama diakibatkan oleh pembebanan atau tekanan tiba-tiba pada tubuh. Sedangkan gangguan kedua itu berhubungan dengan pembebanan tugas yang terus-menerus dan bersifat akumulatif dalam jangka panjang yang mengakibatkan kelainan pada sistem otot rangka. Sejarah dari biomekanika, yaitu Leonardo da Vinci yang menggambarkan fungsi otot dan tulang dalam karya seninya di abad ke-15. Kemudian disusul oleh Galileo Galilei yang menggunakan konsep fisika dalam pengukuran denyut jantung pada abad ke-16. Sistem otot rangka manusia. Struktur otot rangka manusia dibentuk oleh komponen utama seperti tulang, ligamen, tendon, otot, dan sendi. Fungsi utamanya itu untuk menyokong dan melindungi anggota tubuh. Dan ada bahasan terkait tulang, ligamen, dan tendon. Tulang itu sebagai penyokong struktur tubuh dan membentuk formasi rangka tubuh. Ligamen merupakan jaringan yang berhubungkan
antara dua buah tulang dan berfungsi untuk mempertahankan stabilitas sendi. Ini ada otot rangka, itu sekitar 400 otot yang fusi masing-masing. Ada otot polos, otot lurik, yaitu otot rangka, ada otot jantung. Dan berdasarkan aktivitas geraknya, otot rangka dapat dikelompokkan seperti berikut. Ada otot sinergis, ada otot antagonis, ada otot flektor, otot ekstensor, otot abduktor, sama otot adduktor. Gangguan pada sistem otot rangka bisa cedera, kemudian bisa juga kelainan sistem otot-otot rangka dalam jangka panjang. Di mana hal ini bisa menyebabkan pembebanan berlebih secara berulang-ulang. Atau bisa juga menyebabkan MSDS atau musculoskeletal disorder. MSDS itu sendiri bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, gangguan pada tendon, gangguan pada sendi, pada jaringan saraf, dan jaringan neurovaskular. Ini contoh dari survei keluhan atau rangka. Bisa dilakukan dengan wawancara atau bisa juga dengan kuesioner. Salah satu kuesioner yang sering digunakan yaitu Nordic Body Map. Ya, jadi di checklist nanti bisa dihitung, direkap berapa yang masuk sakit atau high request Nordic Body Map. Atau misalnya sangat sakit atau misalnya tidak sakit. Sedangkan untuk total skor Nordic Body Map secara individual itu individual sum skornya kalau 28 sampai 49 dia termasuk low. Kalau udah 92 sampai 112 itu termasuk very high. Salah satu cara untuk memperkirakan dampak beban kerja pada pekerja secara kuantitatif adalah dengan pemodelan biomekanika. Modelnya ada dua, yaitu model tangan siku, digunakan untuk menghitung besaran momen pada siku yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu model punggung bawah yang digunakan untuk menghitung momen dan gaya yang terjadi pada punggung bawah akibat pengangkatan suatu beban. Nah, jadi tadi gaya-gaya tadi itu kita simulasikan, kita deskripsikan. Jadi seperti ini. Itu ada siku yang mana di situ ada momen bisa ke kiri, kanan, berputar. Kemudian ada F bicep, ada bobot lengan, sama telapak tangan. Itu adalah F benda. Untuk soal kerja mengangkat beban secara manual dengan berat 30 kilogram. Apakah pekerjaan tersebut aman untuk pengerja tersebut? Lakukan pemodelan dengan siku-siku. Ini diagram benda bebas model tangan siku. Beban yang ditahan oleh satu sisi tangan adalah setengah dari beban total. Ini menjadi 15 kilogram. Tenaga yang terdapat pada tangan yang disebabkan oleh benda tersebut adalah sebesar 150 Newton. Asumsi gravitasi 10 meter per sekund putaran. Nih ya, model tangan siku berada dalam kondisi statis, maka resultan.
momen haruslah nihil atau bernilai nol. Model tangan siku, perhitungan momen eksternal berdasarkan gaya eksternal, momen F kali D, momen siku MA tambah MB. Nah, nanti baru dikalikan berapa momen-momennya. Sayang gimana bisa pindah ruas siku. Yang berdasarkan gaya internal, ada model punggung bawah. Program benda bebas aktivitas pengangkatan beban sudah seperti ini ya. Ada momen eksternal. Model punggung bawah. Dan model ini momen yang diukur pada tulang belakang adalah pada ruas E5 E1. Tuh. Kriteria aman dari ini itu para ahli merumuskan dua kriteria pengangkatan yang aman, yakni F compression lebih kecil dari 3.400 Newton dan F SB-nya 500 Newton. Contoh soal. Seorang bapak hendak mengangkat dus air kemasan dengan bobot sekitar segini dan dusnya akan diangkat berada di atas sebuah meja dengan tinggi sepinggang. Sikap tubuh ketika mengangkat dus kira-kira seperti gambar di slide sebelah. Nih ya. Jadi kita uraikan gaya-gaya apa aja yang ada, kemudian baru kita hitung. Karena analisis yang dilakukan oleh statis, maka besaran momen haruslah nihil. Dalam hal ini besaran momen internal sama dengan momen eksternal. Momen eksternal dikenal akibat adanya beban di tangan yang harus diangkat dan massa tubuh bagian atas kerja yang harus ditahan. Hmm. Kesimpulannya dari hasil perhitungan dapat nilai gaya tekan sebesar 7.356,4 Newton dan gaya besar geser sebesar 261,7 Newton. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kalau saya ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di program kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.